Siapa sangka, eceng gondok atau Pontederia crassips yang tumbuh subur selama ini di kawasan Rawapening dianggap sebagai gulma pengganggu perairan karena pertumbuhannya yang sangat cepat membuat eceng gondok sulit diberantas. Nah, di tangan seorang pemuda asal Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, justru disulap menjadi produk kerajinan bernilai ekonomi kreatif tinggi. Beragam produk kerajinan berhasil diciptakan, mulai dari topi, tas, sandal, baju, tote bag, keranjang, hingga aksesoris anak muda. Inovasi ini digagas oleh Firman Setiaji, pemuda asal Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang. Sejak tahun 2019, pria yang akrab disapa Aji ini merintis usaha kerajinan eceng gondok dengan nama Bengok Craft. Usaha yang dirintis Aji mendapat sambutan positif dari warga sekitar. Selama ini, masyarakat Rawapening hanya memanen eceng gondok mentah untuk dijual ke daerah lain seperti Yogyakarta dan wilayah Jawa Tengah tanpa pengolahan lanjutan. Kondisi tersebut mendorong Aji untuk memberdayakan warga agar mampu mengolah eceng gondok menjadi produk bernilai tambah dan menjadi sumber penghasilan baru. Kita mulai dari tahun 2019, udah 5 tahunan. Kita waktu itu melihat ada problem di sekitaran Rawapening terkait pertumbuhan eceng gondok yang begitu masif. Nah, kita coba memanfaatkan itu menjadi suatu ruang kreatif yang bertujuan ke 3 hal. Yang pertama, peningkatan ekonomi, peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar. Yang kedua, pengembangan sosial untuk membentuk iklim kreatif di daerah. Yang ketiga adalah perlindungan. Kita ingin melestarikan Rawapening itu sendiri. Di samping itu kita juga coba menjembatani orang-orang, itu banyak perempuan-perempuan muda khususnya yang pengen kreasi-kreasi eceng gondok atau kreasi-kreasi produk lokal yang unik ini, tapi mereka kesulitan untuk mencarinya di mana, harus ke pelosok-pelosok. Terus di sisi lain ada perajin-perajin yang kesulitan untuk memasarkannya. Dia bisa produksi tapi kesulitan untuk menjualnya. Nah, Bengok Craft ini hadir untuk menjembatani itu. Kita coba untuk mendekatkan produk-produk lokal ini ke customernya, dan kita juga mengakomodir atau develop perajin agar bisa masuk ke segmen market dan dia ada produksi secara berkelanjutan. Baru. Harga produk Bengok Craft dibanderol mulai 100 hingga 200 ribu rupiah per item. Jenis produk yang paling banyak diminati saat ini adalah sandal. Dalam 1 bulan, Bengok Craft mampu menjual sekitar 300 produk, baik melalui penjualan daring maupun pameran di toko, galeri, hotel, hingga berbagai kota di Jawa Tengah dan Jakarta. Selain produksi, Bengok Craft juga menjadi ruang edukasi. Mulai dari pelajar hingga ibu-ibu diajak belajar proses pengolahan eceng gondok, dari produksi hingga pemasaran. Ya, kita segmen produk ini yang minat beli di kota-kota besar. Secara khusus kita pasarnya mayoritas 70% itu di Jakarta. Dan kita juga sesuai angan kami, Bengok Craft itu, Bengok itu nama lokal eceng gondok dan Craft itu nama global. Kita pengen membawa produk lokal ini ke ranah global, dan selama 5 tahun berjalan kita udah pernah ngirim ke 5 negara, ke Singapura, Jepang, Italia, Spanyol, sama di Dubai. Dan harapannya kita terus bergerak untuk berkelanjutan menjangkau market-market yang lain. Kita best sellernya ada di tas eceng gondok yang jahitan-jahitan gini, ini laku banget, sama di sandal eceng gondok, sandal-sandal khas dari Bengok Craft ini bisa buat outdoor dan itu sangat diminati di pasaran. Tak hanya menembus pasar nasional, produk Bengok Craft bahkan pernah diekspor ke Singapura, Uni Emirat Arab, Italia, Jepang, hingga Spanyol. Meski demikian, Aji mengakui masih menghadapi sejumlah kendala, seperti standar produk yang belum seragam karena seluruhnya dibuat secara manual, serta belum adanya pasar tetap yang berkelanjutan. Namun justru dari keunikan buatan tangan inilah, eceng gondok yang dulunya dianggap masalah, kini berubah menjadi peluang sekaligus solusi ekonomi dan lingkungan. Dari Rawapening, Kabupaten Semarang, eceng gondok membuktikan bahwa kreativitas mampu mengubah gulma menjadi karya bernilai dan membuka harapan baru bagi masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Semarang, Kundori Rakasiwi melaporkan.